Shalom penonton setia GMS Channel, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa dan penuh dengan sukacita. Apalagi hari ini kita merayakan anniversary GMS Channel yang ke-4 tahun. Luar biasa. Kami berterima kasih kepada penonton setia selalu menjadi bagian dari tayangan-tayangan dan program-program kami. Tema tahun ini adalah A Heart for the Nations, yang mana menjadi sebuah harapan dari kami supaya tayangan kami selalu bisa membagikan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Anda semua sampai ke bangsa-bangsa. Nah, kalau mau kilas balik sejenak ya, 4 tahun sudah kita memberikan tayangan yang selalu memberkati Anda semua. GMS Channel mulai mengudara di tanggal 1 November 2020. Jangan lupa untuk terus mengaksesnya melalui First Media 86 SD dan 389 HD, serta melalui My Republic di channel 505. Baiklah penonton setia, kita akan segera memulai acara ini. Yang pasti hari ini kita sudah menyiapkan berbagai macam performance yang menarik dari antar wilayah di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri ya, melalui Rose of Sharon Church. Sudah tidak sabar, mari kita saksikan bersama-sama. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, dialah yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Amin. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Angkat tanganmu sama-sama katakan, kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Katakan, Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Oh, we worship you Lord. Sama sekali lagi katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Oh, kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Katakan, segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia,
bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Oh, kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Oh, Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah. Ya Yesus Allah kita yang termulia. Ya Yesus Allah kita. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sing it out. Standing here in heaven's atmosphere, we're preparing the way for you, Lord. Preparing the way for the King. Amen. Calling His name together in one spirit. See Jesus come into this place. Jesus come into this place. Jesus come into this place. Sing it out. Oh, praise the name of the King who's here. Jesus shine from the rooftop. Whoa, whoa. With songs of
praise you, King of kings, Lord of lords, who shall reign forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, a King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and say, holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Your name in all the earth, you're marvelous, marvelous, you're glorious, glorious, you are our King of grace divine. Jesus, Jesus, name above all names we raise our voice in praise. Jesus, Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and say, oh, holy are you, Lord.
Everything that we own and everything that we have is yours. We love you, Lord. We worship you. We worship you. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord will praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord will praise you forever. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord will praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord will praise you forevermore. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembah kami. Oh, oh, hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di. Biar pengagungan hanya bagimu sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembah. Hanya Kau yang ada. Hanya Kau. Oh, sebab hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau. Oh, hanya Kau yang ada di tahta. Shalom saudara-saudara kasih Tuhan. Tentu bukan sebuah kebetulan kalau kita bisa dilahirkan ke dalam negeri kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia.
Sebuah negara yang saya percaya begitu diberkati oleh Tuhan Allah kita. Dan kita bisa melihatnya dari keindahan dan juga kain alam yang begitu berlimpah yang sudah Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa menikmatinya. Namun tahukah Anda bahwa ada satu hal yang jauh lebih berharga daripada semua keindahan dan juga kekayaan alam itu? Siapa lagi kalau bukan hidup kita yang begitu dikasihi dan juga dicintai oleh Tuhan Allah kita. Meskipun mungkin kita sering mendengar orang-orang berkata tentang hal-hal yang kurang baik, kurang enak mengenai negara kita ataupun mengenai orang-orang yang tinggal di dalamnya, terutama di dalam media sosial. Namun ada satu hal yang ingin saya tanamkan di dalam hati kita semua. Kalau Tuhan kita itu begitu sayang, begitu mengasihi negara kita. Kalau Tuhan kita itu begitu sayang kepada setiap daripada kita. Karena hidup kita itu begitu berharga di matanya. Dan karena kasih Tuhan sendiri tidak tergantung dari apa yang orang-orang katakan di dalam media sosial mengenai siapa kita, mengenai siapa negara kita. Karena Tuhan kita seperti seorang ayah yang begitu merindukan anaknya yang terhilang untuk pulang kembali kepadanya. Maka Tuhan kita juga begitu rindu untuk dapat menyatakan kasih dan juga kuasanya atas negara kita. Agar Indonesia bisa dipulihkan. Agar Indonesia bisa diselamatkan. Dan agar Indonesia bisa kembali kepada Tuhan. Dan oleh karena itulah GMS TV hadir di tengah-tengah kita saat ini. Agar kasih dan juga Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan ke seluruh pelosok negeri ini. Karena kami menyadari betapa pentingnya peranan media dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena media bukan saja dapat menjangkau ke seluruh pelosok, seluruh daerah. Tapi media sendiri juga dapat merubah kehidupan seseorang dan bahkan juga sebuah negara. Namun tentunya tergantung dari apa yang kita konsumsi setiap harinya. Tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Tergantung dari apa yang kita dengar. Karena semuanya itu begitu mempengaruhi kehidupan kita. Konten yang positif, yang baik, yang benar, tentunya bisa membangun kehidupan kita dan juga negara kita. Tapi konten-konten yang negatif, yang memprovokatif, yang merusak, tentunya bisa menghancurkan kehidupan kita. Dan juga bisa memecah belah sebuah bangsa dan juga sebuah negara. Dan konten-konten seperti itulah yang harus kita singkirkan dan kita buang jauh-jauh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah kerinduan media ini. Agar semua daerah, bahkan semua orang bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan juga kebenarannya. Dan juga kerinduan kita agar semakin banyak lagi anak-anak Tuhan yang bisa dibangkitkan di dalam negeri ini. Anak-anak Tuhan yang datang dari latar belakang yang berbeda. Boleh bantu saya sebentar untuk bisa shuffle? Dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, edukasi yang berbeda, sosial ekonomi, profesi yang berbeda. Apapun, thank you, yang menjadi perbedaan mereka ketika mereka datang bersama-sama, bukan untuk saling menyerang, bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling menjelekkan satu dengan yang lainnya, tapi ketika mereka datang dengan satu hati yang sama untuk Indonesia, satu pikiran yang sama, tujuan yang sama, dan visi yang sama untuk Indonesia. Ketika mereka semua datang berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Dan ketika mereka datang dan bekerja bersama-sama untuk menyatakan kasih Kristus atas Indonesia. Bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi pada negara kita? Saya percaya sebesar apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, seberat apapun kondisi yang ada saat ini, sesulit apapun, semustahil apapun, seribet apapun kondisi yang ada, situasi yang ada saat ini yang kita jalanin, saya percaya ketika setiap daripada kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara kerajaan Allah, ketika kita datang bersatu dan berbicara dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa kasih. Maka saya percaya apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel dalam Kejadian 11 ayat 6, ketika bangsa Israel berusaha
untuk membangun menara Babel yang tinggi sampai menjulang tinggi ke langit, maka Tuhan juga akan mengatakan hal yang sama kepada bangsa kita. Tuhan akan mengatakan, ini barulah sebuah permulaan. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ketika semua umat Tuhan bersatu, saya percaya Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan dimenangkan. Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama kita miliki hati untuk negara kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja melalui diri Anda dan juga diri saya untuk membawa perubahan kepada bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Namun ketika kita mengatakan kita mengasihi Indonesia, tentunya kita nggak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena nggak cukup bagi kita untuk hanya sekedar berdoa. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Karena seperti kasih yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita melalui kelahirannya dan juga kematiannya di atas kayu salib. Kalau kasih yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar perasaan kita. Bukan hanya sekedar perkataan, pikiran atau niat saja. Tapi juga harus disertai dengan sebuah perbuatan. Karena kasih yang gak disertai dengan perbuatan, itu sama seperti kita sedang mengundang teman kita yang sedang kelaparan untuk datang dan masuk ke dalam sebuah restoran. Lalu kita katakan kepada dia, "Hei, kamu harus makan makanan ini ya. Kalau kamu makan ini, hidupmu akan berubah. Kamu tidak akan menjadi pribadi yang sama lagi." Lalu kita mulai jelaskan asal-usulnya, kualitasnya, harganya. Semuanya kita jelaskan dari awal sampai dengan akhir. Tapi lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita katakan kepada teman kita, "Saya doakan ya, suatu hari nanti kamu bisa menikmati makanan ini." Kira-kira kalau teman kita keluar dari restoran itu, apa yang terjadi pada dirinya? Nggak ada. Mungkin pengetahuan tentang makanan itu bertambah, tapi hidupnya nggak berubah. Karena sampai kita memberikan makanan itu kepadanya dan menunjukkan kasih itu kepadanya. Dan kita berikan yang terbaik. Dengan arti kita berikan kepadanya paket yang lengkap. Sampai dia mengambil makanan itu dan dia memakannya, maka dia barulah mengerti apa arti sebenarnya dari kasih itu. Karena sekarang dia bukan hanya sekedar mendengarnya, tapi dia juga sudah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan kasih itu sendiri. Tapi mungkin kita berkata, gak mungkin orang ini bisa berubah, gak mungkin negara ini bisa berubah. Tapi saya juga ingin mengatakan pada Anda, kalau itu bukan bagian kita, perubahan itu adalah bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah berjalan di dalam ketaatan, itulah yang menjadi bagian kita. Karena sama seperti makanan itu yang tidak bisa dikembalikan lagi ke dalam buku menu ini, maka segala sesuatu yang kita lakukan gak akan pernah menjadi sia-sia. Karena semua firman yang keluar baik dari perkataan kita maupun perbuatan kita, semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena apapun yang kita lakukan bagi sesama kita, kita juga sudah melakukannya bagi Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, mari kita jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan, untuk menunjukkan kasih. Karena apabila sudah tiba waktunya nanti, maka kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita juga terus doakan agar GMS TV ini bisa terus menjadi tetap kuat dan terus menjadi berkat dan terang bagi bangsa dan juga negara kita ini. Dan biarlah melalui media ini, nama Tuhan dapat terus ditinggikan dan juga dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana penonton setia? Menarik bukan? Baru saja kita sudah dihibur dengan tayangan sulap atau magic. Dan juga saya sangat terberkati dengan tim Praise and Worship dari GMS Jakarta. Untuk Anda yang ingin tahu lebih detail dan lebih banyak tentang tayangan-tayangan dan program apa saja sih yang GMS Channel punya, saya akan berikan sedikit ulasannya untuk Anda. Yang pasti tayangan kita memberikan tayangan yang terbaik kepada segala usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga senior.
Nah, untuk Anda yang punya anak-anak, bisa Anda ajak untuk terlibat di dalam saat teduh bersama Eagle Kids dan juga ibadah anak dengan visi We Are Church Builder. Untuk Anda yang remaja atau dewasa muda, Anda bisa mengikuti ibadah Army of God yang pasti isinya adalah anak-anak muda yang berapi-api dan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita juga punya ibadah umum serta ibadah senior bagi Anda yang sudah berusia senior. Nah, bagaimana dengan Anda yang marketplace, bekerja sebagai profesional muda? Kita juga punya tayangan yang bernama Marketplace Wisdom. Selain itu, ada tayangan yang juga selalu menjadi kesukaan banyak orang, yaitu Saat Teduh bersama Philip Mantova. Selain itu, penonton setia, untuk menjangkau lebih luas, kami juga menayangkan program-program dalam bahasa Mandarin. Selain itu juga ada program dalam bahasa Inggris ya. Di antaranya ada Miracle Hour, Bread of Life, The Message dalam bahasa Mandarin, kemudian juga ada ibadah English Service. Itu adalah program-program yang selalu kami tayangkan untuk Anda. Kami berharap Anda mengikutinya dan selalu setia menjadi bagian dari program dan tayangan kami. Setelah ini, acara akan dilanjutkan dengan puji-pujian bersama Eagle Kids, Army of God dan senior dari segala usia yang sangat istimewa dan menarik. Juga ada special need, anak-anak yang istimewa di mata Tuhan dan di mata kita semua yang akan melayani Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Are you guys ready to praise the Lord? Yeah, let's go. Yeah, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, langit semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Come on, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Let's grab our hands. Woo. Yeah. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua
Kristus. Yeah. Woo. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, oh. Hanya bagi-Mu Tuhan. Terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu segalanya. Oh, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya.
terbaik. Eagle Kids, we are church builders. Sekali lagi, Eagle Kids, we are church builders. Oh 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 You set us apart and you brought us into your light. Now we're not the same. We live to glorify you, glorify you. This body hard for you, oh Lord. With our skills and time, we will build your church. We are church builders, going upwards with you to the vision. Nothing's gonna hold us back. We are church builders, giving our plans and dreams for your kingdom. We'll go and reach beyond the stars. Nothing is impossible, 'cause God, you're on our side. Oh 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 You set us apart and you brought us into your light. Now we're not the same. We live to glorify you, glorify you. We'll study hard for you, oh Lord. With our skills and time, we will build your church. We are church builders, going upward with you to the vision. Nothing's gonna hold us back. We are church builders, giving our plans and dreams for your kingdom. We'll go and reach beyond the stars. Nothing is impossible, 'cause God, you're on our side. Oh 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 We'll study hard for you, oh Lord. With our skills and time, we will build your church. We are church builders, going upward with you to the vision. Nothing's gonna hold us back. We are church builders, giving our plans and dreams for your kingdom. We'll go and reach beyond the stars. Nothing is impossible, 'cause God, you're on our side. Oh 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 Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau bertahan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Bakalah Tuhan seluruh kehidupan.
mau melangkah maju. Sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Sejak masa muda kami Tuhan, kami memberitakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, kami mau serahkan segalanya buat Engkau, amin. Come on, let's shout. Hey, 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 hey. Ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Oh, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Tulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku, pengorbanan-Mu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar Kau memanggilku untuk menjadi alat-Mu. Ku serahkan roh, jiwa, tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untuk-Mu. Ku ikut panggilan-Mu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikut-Mu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan-Mu.
kisah hidupku disalib bagi dosaku. Pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Kami dengar kau memanggilku, untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas, perak, dan permata kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Emas, perak, dan permata kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu, oh, sampai bumi habis lenyap, sampai nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia
pujian kami berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sini mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh
Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah Kami selalu punya alasan untuk mengucap syukur. Terutama ketika kami ada bersama-sama merayakan ulang tahun keempat dari GMS Channel yang kami cintai. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan untuk terus mengurapi dan memberkati, memakai setiap kami, dan juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang setia untuk mendengar setiap firman yang dibagikan dan semua rema-rema yang Tuhan berikan untuk setiap pemirsa dari GMS Channel yang Tuhan kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Dan kesempatan kali ini kami mau bersuka cita. Allah terus mengurapi dan biarkan firman ini berbicara juga bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pemirsa yang setia GMS Channel, saya percaya 4 tahun perjalanan kita tak terhitung betapa banyaknya Tuhan berbicara, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan rema, dan Tuhan menguatkan, mengubahkan kehidupan Anda melalui channel ini. Dan puji Tuhan untuk itu. Dan juga untuk semua kru yang dengan setia, cinta Tuhan, tekun, profesional mengerjakannya, Tuhan juga mengurapi dan memberkatimu. Sehingga apapun yang kita kerjakan ini berbicara bagi banyak orang. Kita bersuka cita untuk ulang tahun, untuk anniversary keempat dari GMS Channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi firman kepada Anda semuanya dengan judul A Heart for the Nations. Hati bagi bangsa-bangsa. Wow, kita berdoa ya, semua yang kita kerjakan ini akan berdampak sampai ke ujung bumi. Karena itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Nah, ketika kita mendengar tema A Heart for Nations, the Nations, ini bukanlah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada di ladang misi atau dia mempersiapkan diri untuk pergi ke satu pelayanan di luar comfort zone atau di luar negara dan bangsanya. Tapi saya percaya bahwa hati untuk bangsa-bangsa adalah juga sebuah hati yang akan tumbuh di dalam hidup kita seiring dengan perjalanan kekristenan kita. Di mana kita bertumbuh menjadi semakin dewasa seperti Kristus, maka seharusnya hati untuk bangsa-bangsa juga bertumbuh. Karena saya percaya ini adalah isi hatinya Tuhan. Nanti kita akan lihat firman yang berbicara tentang hal ini. Tapi rekan-rekan sekalian, apakah bisa kita juga memiliki hati untuk bangsa-bangsa sementara kita tidak bermisi? Menurut saya ada orang-orang yang memang tidak pergi secara langsung untuk bermisi. Tapi Tuhan juga bisa tetap meletakkan beban hatinya, kerinduannya untuk sebuah bangsa atau sebuah negara. Sehingga Anda mungkin tidak pergi secara langsung bermisi. Tapi dari beban yang Tuhan berikan itu keluar dalam panjatan doa. Kemudian berdoa bagi bangsa dan negara itu. Sehingga rencana Tuhan digenapi, kasih karunia Tuhan bekerja, pertobatan terjadi, gereja-gereja dibangkitkan, utusan-utusan Injil datang. Sementara Anda mungkin tidak ke sana.
Tapi beban itu Tuhan taruh di hati dan setiap kali Anda mendoakannya, Anda mengerang seperti hatinya Tuhan menangis bagi kota atau bangsa itu. Atau juga rekan-rekan sekalian mungkin kita tidak pergi. Tetapi kenyataannya di sekitar kita Tuhan mengirimkan orang-orang asing datang atau bangsa-bangsa datang. Mungkin mereka studi, mungkin mereka bekerja, atau mungkin mereka menikah dengan saudara atau orang lokal atau bangsa kita. Sehingga orang-orang ini, bangsa-bangsa lain ini ternyata juga ada di sekitar kita. Yang mestinya kita juga punya hati untuk melihat orang-orang ini dalam perantauannya juga menemukan Kristus dan menerima keselamatan. Tapi mungkin banyak diabaikan oleh karena kita berpikir, oh ya sudah itu adalah orang asing. Lalu kemudian kita merasa ya ada banyak hambatan atau ada banyak barrier yang membuat kita ini, sudahlah lebih baik kita mengerjakan bangsa kita sendiri. Tapi sebenarnya orang-orang itu ada di sekitar kita. Atau bahkan mungkin kita atau keluarga kita atau anak kita sedang pergi ke sekolah, pergi ke luar negeri untuk studi, untuk bekerja. Mereka tidak ada di bangsa atau di lokal di mana mereka dibesarkan. Tapi mereka ada di negara yang Tuhan kirim dan taruh mereka di situ, dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan untuk itu pula sebenarnya Tuhan tetap bisa memberikan hati kepada setiap kita. Sehingga sekalipun kita tidak pergi, tapi orang-orang itu datang di sekitar kita, kita punya hati untuk mereka. Atau kalau kita pergi bukan karena misi sebagai missionary, tapi kita pergi dengan alasan tertentu, mestinya hati kita juga bisa bertumbuh untuk bangsa dan negara di mana Tuhan kirim atau Tuhan buang atau Tuhan letakkan kita. Atau terutama bagi setiap missionary, orang-orang yang terpanggil untuk pergi dengan tujuan bermisi, ya tentu Tuhan harus memberikan hatinya untuk orang-orang yang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan ini di awal tadi statement saya bahwa hati untuk bangsa-bangsa ini akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita. Jadi tidak ada alasan atau tidak ada yang tidak bisa bersentuhan dengan bangsa-bangsa. Jadi Tuhan pasti akan berikan hati untuk bangsa-bangsa ini di dalam setiap kehidupan kita. Baik kita tidak ke sana tapi doa kita sampai ke sana. Atau kita di sini lalu orang-orang itu Tuhan kirim ada di sekitar kita. Atau bahkan kita yang pergi ke sana dengan hati Tuhan memanggil untuk melayani bangsa-bangsa. Nah, mari kita lihat yang pertama, bahwa panggilan dan tugas kita untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau saya tadi katakan ini adalah hati yang bertumbuh sesuai dengan kedewasaan kerohanian kita. Karena kita semakin memahami bahwa kita punya panggilan dan tugas untuk memberitakan atau menyampaikan kabar baik ini kepada bangsa-bangsa lain pula. Bukan hanya satu bangsa, tapi menyentuh bangsa-bangsa lain pula. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini populer sekali. Karena bagi kita semua yang bergerak di dalam Roh Kudus, kita tahu bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, tempat di mana kita nyaman dan kita ada, tapi juga seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anda bisa bayangkan ketika panggilan itu membawa kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi, berarti ada bangsa, ada negara, atau ada orang yang berbeda dengan kita, yang kita juga harus sentuh, dan kita harus bagikan berita keselamatan itu. Nah, memang betul bahwa Yesus selama 3,5 tahun mencari domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Karena dalam waktu yang 3,5 tahun itu, dia keliling kota dan desa di Israel untuk menyampaikan kabar baik untuk orang-orang kembali kepada kasih karunia itu. Tetapi bagi murid-muridnya, Yesus mengutusnya. Waktu murid-murid bersama dengan Yesus, murid-murid berkeliling, menyembuhkan, melepaskan orang dari ikatan setan, memberitakan kabar baik, demikian adanya. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, sebelum dia naik, dia memberikan amanat agung, dia berkata, jadikan semua bangsa muridku.
Dan aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Jadikan semua bangsa. Jadi waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita mengerti ada sebuah panggilan di mana kabar baik itu tidak boleh berhenti hanya pada kita, atau suku kita, atau bangsa kita, atau negara kita. Tapi panggilannya adalah jadikan semua bangsa muridku. Artinya Anda bisa berurusan dan bersentuhan dengan bangsa yang berbeda, di negara yang berbeda, atau orang-orang yang ada di sekitarmu dengan warga negara dan kebangsaan yang berbeda untuk menjadi berkat bukan hanya kepada bangsa kita sendiri. Nah, lalu Anda lihat ketika hari pencurahan Roh Kudus terjadi Pentakosta. Setelah Yesus naik berkata, jadikan semua bangsa muridku. Lalu Anda dapati ternyata ada satu kisah yang menarik seperti yang saya sudah mention di awal. Bisa jadi urusan dengan bangsa-bangsa ini bukan kita ke sana, tapi bisa jadi orang-orang atau bangsa-bangsa itu memang Tuhan kirim untuk ada di sekitar kita. Sehingga kita bukan hanya melayani bangsa kita, tetapi juga membuka hati dan percaya bahwa Tuhan memakai untuk kita memberkati bangsa-bangsa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Anda tahu ini cerita tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini, segala bangsa. Jadi ini adalah kisah waktu kita renungkan, ternyata rasul-rasul itu belum tersebar. Belum membawa Injil jauh, begitu ya. Mereka masih menunggu-nunggu Roh Kudus karena Yesus berkata, jangan pergi dari tempat ini sebelum kamu menerima kuasa dari tempat tinggi. Lalu mereka menanti-nantikan, lalu Roh Kudus turun atas hidup mereka, membakar mereka. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Lalu lihat ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9 berkata, kita orang Parsia, orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi lihat bagaimana Roh Kudus memenuhi para rasul, dan sebelum mereka pergi, mereka berbicara kepada orang-orang asing yang kumpul di situ pada waktu itu. Ada Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia. Lalu di situ dikatakan Libya, daerah-daerah Libya, Roma, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi maupun penganut agama dan Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi memang betul ketika Allah Roh Kudus bekerja dan mengurapi kita, ketika semua kita, Anda dan saya bertumbuh, maka pekerjaan Roh Kudus itu akan membawa kita mengerti bahwa panggilan menjadi saksi bukan dibatasi hanya kepada satu bangsa. Saya perlu menggarisbawahin ini supaya kita semakin mengerti bahwa ternyata kita semuanya dipanggil. Artinya kita tidak boleh mengecilkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak boleh hanya berpikir sempit hanya untuk kita sendiri. Dan kita berkata, ya sudahlah, bangsa lain biarkan urusan yang lain. Kalau begitu, bangsa-bangsa itu biarkan serahkan pada misioneri yang akan pergi ke sana. Enggak juga loh, enggak juga. Gitu.
Karena ini rasul-rasul sedang berkhotbah di kotanya. Tapi di kotanya dikumpuli oleh orang-orang banyak dari berbagai bangsa. Bisa jadi tetangga Anda, bisa jadi keluarga Anda ternyata menikah dengan bangsa yang lain. Ternyata di lapangan pekerjaan di mana Anda hidupi hari ini, ternyata di situ juga berbagai bangsa. Lalu deal bisnis yang Anda buat juga ternyata lintas bangsa atau negara. Selalu ada, atau anak Anda pergi sekolah ke sana, lalu Anda kunjungi di sana, Anda ketemu dengan bangsa-bangsa. Kita nggak bisa membatasi dan berkata, oh ini bukan urusanku. No. Bahkan ketika Tuhan memberikan sebuah beban di hati untuk bangsa dan suku tertentu, sekalipun Anda belum pernah ke sana, maka sebenarnya Tuhan sedang berkata kepadamu, perbesar kapasitasmu, tumbuhkan. Seiring dengan pertumbuhan imanmu, kasih dan hati untuk bangsa-bangsa itu muncul. Anda lihat bagaimana Roh Kudus bekerja ketika mereka ada di kota itu, tetapi menjamah bangsa-bangsa. Oke? Tapi kalau Anda ikuti lagi kisah para rasul, maka sampai kisah para rasul pasal yang, ketika itu Filipus terjadi penganiayaan di kota. Lalu kemudian Filipus pergi ke Samaria. Lalu di dalam kisah para rasul selanjutnya dia pergi ke Gaza dan ketemu dengan sida-sida Ethiopia. Lalu membaptis orang itu. Kemudian ada kisah juga Petrus di Kaisarea. Ketemu dengan Cornelius yang bukan orang Yahudi. Tetapi Petrus dipakai sama Tuhan untuk melayani orang ini. Lalu kalau Anda temukan lagi ketika Stefanus menjadi martir. Orang-orang Kristen pada waktu itu tersebar kemana-mana. Dan Injil mulai diberitakan. Jadi kalau kisah para rasul pasal 2 Pentakosta itu Roh Kudus bekerja dan melayani bangsa-bangsa yang ada di kota itu. Lalu berjalan waktu, pasal-pasal berikutnya, kemudian Injil mulai keluar kepada bangsa-bangsa dan kota-kota yang lebih jauh dari Israel. Oke, jadi ada panggilan yang dari Tuhan dan tugas kita untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Jangan batasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah, saya singgung tadi di awal, adalah hati Tuhan untuk melihat semua bangsa diselamatkan. Hati Tuhan untuk melihat semua bangsa diselamatkan. Tuhan mati tidak untuk satu suku atau satu bangsa. Tuhan mati bagi semua kita. Semua orang, apapun suku dan bangsanya atau negaranya. Tuhan mati untuk semuanya. Sehingga nggak bisa kita batasi hanya untuk ini. No. Tapi Tuhan juga bisa memilih secara berdaulat kepada negara atau bangsa tertentu untuk dipakainya. Tetapi bangsa yang dipakai atau dipilihnya ini tidak boleh eksklusif dan merasa hanya mereka yang dipakai. Mungkin di awal ya. Mereka yang dipilih. Tapi bukan berarti yang lain tidak dipilih. Bukan berarti ini superior dari yang lain. Enggak. Hanya selalu ada yang pertama yang dipilih. Setelah itu Tuhan akan lanjutkan pemakaiannya. Tuhan akan lanjutkan pekerjaannya kepada yang kedua, ketiga, keempat. Sehingga kalau di satu bangsa Tuhan memakai dan Tuhan melawat, maka itu pun tidak boleh berhenti hanya pada bangsa itu. Tapi orang-orang ini harus bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus ini bukan hanya bagi kita, tetapi bagi banyak orang atau bangsa-bangsa yang lainnya pula. Sehingga kalau kita dipakai sama Tuhan, pasti hati untuk bangsa-bangsa akan bertambah. Karena pengenalan kita akan Tuhan berkata bahwa Tuhan, Engkau pakai aku bukan hanya untuk aku atau orang-orang terdekat, tapi Tuhan bawa sampai ke ujung bumi. Untuk bangsa lain juga. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai 39 berkata demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ini ketika Pentakosta terjadi, lalu mereka mendengar rasul-rasul berkhotbah, lalu hati mereka tersentuh. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Makanya Petrus menjawab ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, puji Tuhan. Waktu orang-orang itu merespon, melangkah di dalam ketaatan, memberi diri dibaptis, lalu ketaatan itu menjadi ruang untuk Roh Kudus bekerja lebih di dalam kehidupan orang-orang atau kehidupan Anda dan saya. Nah, tapi lihat ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata begini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas betul bahwa hati untuk bangsa-bangsa adalah hatinya Tuhan, di mana ketika kita semuanya berjalan bersama dengan Roh Kudus akan jelaskan bahwa ini karyaku bukan hanya untuk kamu, tetapi bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Setelah kisah para rasul ini berjalan, maka Anda menemukan ternyata betul orang-orang yang dari jauh pun dijamah oleh kasih karunia Tuhan. Orang-orang bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi semakin terbuka keselamatan itu dan bertambah-tambah dari golongan non-Yahudi diselamatkan. Karena memang Tuhan memilih pertamanya Yahudi, tapi bukan berarti yang lain terbengkalai. Karena kita semuanya menjadi anak Abraham di dalam iman, bukan? Alkitab katakan dia adalah Bapak orang beriman, kita semua adalah anak-anaknya karena iman. Nah, rekan-rekan sekalian, sehingga kita melihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-11. Oke, buka bersama dengan saya di dalam kisah para rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kisah para rasul pasal yang ke-11, ayat 19 sampai 21. Duluan kita baca, nanti kita lanjut ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Ya puji Tuhan, memang dia tersebar, lalu keselamatan bangsanya dia perjuangkan kepada orang-orang Yahudi. Tapi nggak sampai di situ, karena ayat 20 berkata, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, ada orang Cirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Artinya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani atau non-Yahudi. Sehingga Antioquia menjadi gereja yang dikenal sebagai multi-nations. Gereja yang dikenal dengan bangsa-bangsa, baik itu Yahudi maupun Yunani. Oke? Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi di situ Barnabas dan Saulus atau Paulus, mereka stay di Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, pengikut Kristus. Orang-orang yang senter pengajarannya fokusnya pada Kristus Yesus. Dan mereka disebut Kristen. Jadi kita hari ini dikenal sebagai orang Kristen, Christian. Maka itu disebut pertama kali di Antioquia lah. Dan di Antioquia lah ini, di mana jemaat antar bangsa kumpul bersama. Kenapa begitu? Karena memang hati Tuhan untuk bangsa-bangsa.
hati Tuhan pada semua bangsa. Jadi kalau kita bertumbuh di dalam iman kita pada Kristus, tidaklah mungkin hati untuk bangsa-bangsa lain tidak tumbuh. Atau mungkin kita belum pernah terpikir sampai sejauh itu. Kita hanya berpikir bahwa mungkin ini untuk missionary. Tapi bagaimana dengan kita? Gitu. Bagaimana dengan kita bekerja? Bagaimana dengan kita hidup sehari-hari? Ternyata juga ada bangsa-bangsa lain di sekitar kita. Di kota-kota atau provinsi tertentu di Indonesia, malah banyak sekali berbeda bangsa. Anda gampang temui. Ketika beberapa waktu yang lalu, Tuhan izinkan saya untuk melayani di Singapura. Di satu apartemen, sudah berbeda bangsa ada di situ. Begitu Anda keluar di tempat keramaian, banyak bangsa ada di situ. Harusnya kita pun juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang ini. Kenapa? Karena hati Tuhan juga ada pada mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan firman-firman ini cukup membawa kita hari ini ketika Tuhan memanggil dan mempercayakan perintisan di beberapa negara, di regional-regional yang berbeda. Contohnya kalau hari ini Tuhan percayakan kita Asia misalnya. Maka waktu kita merintis, mungkin kita memulainya dengan orang-orang Indonesia. Sama seperti Antioquia, mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Tapi ayat yang ke-20, pasal yang ke-11, ternyata datang juga bala bantuan dari Siprus, dari Kirene. Dan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani. Lalu akhirnya berkumpullah mereka. Sehingga saya membuka hati untuk melihat bahwa Tuhan itu memanggil kita, memakai kita, memberkati kita, membawa kita bertumbuh, bukan hanya untuk mengasihi bangsa kita, tetapi juga untuk punya hati bagi bangsa-bangsa. Sehingga saya katakan mungkin kita memulai gereja-gereja yang kita rintis dengan orang-orang Indonesia. Tapi dasar hati kita terbuka dan berani percaya bahwa kita pun akan menjangkau dan memberkati orang-orang lokal di sana. Kalau kita datang kepada mereka, datang di ibadah kita, kita berkata welcome home karena di ibadah kita. Tapi waktu kita datang ke negara orang itu yang berkata welcome home karena sebenarnya negara itu adalah milik mereka, kita lah yang asing di sana. Tapi kalau sama-sama kita bisa punya hati untuk orang-orang lokal, wow, kita bisa menyambut mereka untuk bergabung dan digembalakan dalam pergerakan kita. Tapi sebaliknya mereka juga membuka tanah mereka untuk bangsa yang lain yang Tuhan kirim. Orang-orang Indonesia yang pergi ke sana juga untuk bermisi dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, menyenangkan bukan? Sehingga saya bisa melihat bagaimana ketika kita di Malaysia, lalu orang-orang Malaysia yang bersama dengan kita. Di samping orang-orang Indonesia yang adalah bangsa kita, yang kita cintai. Dan tentu kita rindu mereka di perantauan juga ketemu dengan Tuhan, bukan? Tapi orang-orang lokal Tuhan tambahkan. Ketika kita pergi ke Hong Kong, orang-orang lokal. Ketika kita pergi ke Eropa, missionary, visi kita sampai ke sana, orang-orang lokal Tuhan tambahkan. Ingat, Tuhan rindu untuk semua bangsa diselamatkan. Dan untuk itu hati kita harus terbuka. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, a heart for the nations, hati bagi bangsa-bangsa. Adalah yang kedua, ketika kita bertumbuh di dalam Kristus, Tuhan akan memperlebar kapasitas hati hamba untuk mencintai bangsa yang berbeda. Saya ulangi. Tuhan akan memperlebar kapasitas hati kita untuk sanggup cukup besar untuk mencintai bangsa atau negara yang lain. Karena itu ada di hatinya Tuhan. Lalu Tuhan taruh di hatinya kita. Kemudian hati kita ini diperbesar untuk memikirkan. Kapasitas hati kita diperlebar untuk bisa menerima orang-orang yang bahkan berbeda banget dengan kita. Karena secara normal kita akan seru, asik, menyenangkan kalau kita kumpul dengan
orang-orang yang bisa jadi sama dalam artian sebangsa. Gitu. Nah, tetapi begitu ada orang asing, seolah-olah sekalipun mungkin bahasanya kita bisa nyambung. Oke, kita bisa komunikasi dengan bahasanya. Tapi mungkin secara hati kita rasa kayak susah. Jadi seolah-olah seperti begitu ketemu langsung ada batasan atau penolakan secara tidak sadar. Nah, tapi ketika kita membuka hati kita untuk kasih Tuhan itu masuk, lalu Tuhan memberikan hatinya untuk bangsa-bangsa, lalu tiba-tiba kapasitas hati kita ini diperlebar untuk bisa menerima bahwa aku ini enjoy, aku ini asik, aku ini seru bukan hanya kepada bangsaku semata. Tapi ternyata kepada orang yang berbeda bangsa, berbeda negara sekalipun, ternyata kita bisa tuh, asik tuh, gitu. Percuma kita bisa komunikasi dalam bahasanya, tapi kalau hati kita tidak pernah terbuka untuk bangsa lain, kita hanya bisa komunikasi tapi nggak bisa dekat di dalam hati. Tapi kalau kita betul-betul terima hatinya Tuhan, aduh, mungkin komunikasi kita terbatas. Tetapi karena hati kita sudah diperbesar dan diperlebar, tidak ada batasan pun yang bisa menghalangi kita untuk menerima dan bekerja sama bersama dengan orang itu. Karena orang itu juga dikasihi oleh Tuhan, orang itu juga diurapi dan mau dipakai sama Tuhan. Dan orang itu, kalau kita pergi ke satu negara, orang itu bangsa lokal, mereka tahu negara mereka tahu seluk-beluknya. Sehingga kalau kita berkata kita dipakai sama Tuhan sampai ke ujung bumi, yang tahu kota-kota itu bukanlah kita pendatang. Sebenarnya yang lebih tahu negara-negara itu adalah bangsa itu sendiri. Tapi gimana kita bisa efektif di sana dan sampai ke ujung bumi? Karena sekalipun kita bukan lahir di situ, kita tidak mengerti banyak tentang bangsa itu, tapi bangsa itu ada di hati kita. Dan untuk itu kemudian kita bisa bekerja sama menjadi tim, membawa Injil sampai lebih jauh lagi, sampai ke ujung bumi. Kapasitas hati kita ini diperlebar untuk bisa menerima. Kasih yang ada di dalam kita semakin berlimpah untuk mencintai bangsa yang bahkan bukan bangsa kita. Ya, saya mengerti. Ada orang-orang yang lahir di bangsa tertentu atau di negara tertentu, dia betul-betul belum tentu dia cinta bangsa dan negaranya. Belum tentu. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipastikan bahwa karena kamu di bangsa itu berarti kamu pasti cinta bangsa itu. Belum tentu juga. Ada orang-orang yang bukan lahir di bangsa dan negara itu tapi bisa benar-benar mencintai bangsa dan negara itu ketika Tuhan memberikan hati dan kasih-Nya pada orang itu. Hey guys, kok bisa kita ini, hati kita tuh ada pada sebuah bangsa dan negara tertentu. Padahal kita nggak lahir di situ, gitu ya. Kalau misalnya kita bilang kita studi atau kerja, berapa tahun sih di situ? Gitu. Compare dengan kita lahir di bangsa kita, di negara kita, lalu kita bertumbuh, kita mungkin adalah yang lebih lama di luar negeri atau di cross, gitu ya, cross countries, gitu. Mungkin ada. Tapi tentu kalau mau dibilang mengasihi, ya tentu bangsa sendiri. Tapi kok bisa akhirnya mencintai sebuah bangsa yang memang tidak ada rumpunnya dengan kita misalnya. Misalnya nih, lalu Anda diberikan beban berdoa untuk Swiss misalnya. Anda sendiri nggak pernah ke situ. Anda sendiri juga tidak ada relatif yang di sana. Tidak ada teman di sana. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa kasih beban yang seolah-olah kamu itu nggak ada urusannya dengan sana, tapi kamu bisa berdoa nangis-nangis untuk bangsa itu, untuk keselamatan bangsa itu, untuk revival bagi bangsa itu. Tiba-tiba hati ini jadi besar sekali. Bukan hanya mengasihi bangsa kita, tetapi mengasihi sebuah bangsa dan negara yang bahkan, nggak ada urusannya. Anda ingat ketika Yunus dikirim sama Tuhan pergi ke Niniwe. Begitu. Akhir dari ceritanya kitab Yunus, kalau Anda pelajari, Anda renungkan, di situ Tuhan hanya berkata, tidakkah kamu mengerti betapa aku mengasihi Niniwe? Sehingga sebenarnya yang Tuhan ajarkan kepada Yunus bukan soal dia nabi besar memberitakan Injil. Yang Tuhan ingin sampaikan, kamu pergi ke sana karena aku tuh sayang sama Niniwe. Dan saking sayangnya aku sama Niniwe, Tuhan itu mau jungkir balikan Niniwe dalam 1 hari ya bisa. Oke?
Tapi Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Makanya kirim Yunus ke situ. Yunus ngomel-ngomel kan. Aduh, ini kalau kamu ngomong gitu pasti orang-orang ini akan berubah lah, bla bla bla. Ternyata Yunus dipaksa, dituntun untuk taat. Tapi Yunus kehilangan pengenalannya akan hati Tuhan. Di mana Tuhan itu begitu sayang dengan Niniwe. Ketika hati Tuhan itu diberikan dalam hati kita, kapasitas hati kita ini semakin diperbesar untuk bisa mencintai bangsa yang bahkan mungkin tidak ada urusannya dengan kita. Bisa mencintai sebuah negara yang Anda tidak lahir di situ. Bahkan Anda dikirim ke satu tempat yang mungkin secara daging Anda sendiri tuh gak suka. Gak suka. Tapi Tuhan bilang kirim kita sampai ke ujung bumi. Jangan-jangan tempat yang tidak suka itu yang Tuhan taruh kita ke sana. Kenapa? Karena Tuhan mau kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Lalu hati ini jadi tambah besar. Bahkan kita bisa mengasihi, mencintai kota, bangsa, negara yang mungkin awalnya kita sendiri gak suka. Bisa gak gitu? Bisa. Tuhan bisa. Tuhan bisa lakukan itu. Sehingga ada sebuah kegigihan untuk memperjuangkan keselamatan, pemulihan, bahkan membangun rumah rohani untuk orang-orang yang gak ada sangkut pautnya sejarahnya dengan Anda. Jadi Anda bisa bayangkan ketika kita pergi merintis gitu ya, lalu membangun sebuah rumah rohani untuk orang lokal. Yang sebenarnya dari awal kita mungkin gak ada koneksi. Mau ya kamu jauh-jauh ke sini untuk bela nih, merintis, bela nih, follow up, bela nih sampai mikirin bangun gerejanya gimana, urus izinnya gimana. Kok bisa ya? Bukankah di lokal sendiri kamu juga bisa punya banyak tugas yang kamu bisa kerjakan? Ngapain kamu kerjain sampai ke sana? Ingat gak? Waktu Tuhan buang bangsa Israel dalam prosesnya ke Babel, Tuhan bilang apa? Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu akan menentukan kesejahteraanmu. Tapi kesejahteraan kota itu harus kamu usahakan. Padahal itu di pembuangan. Tapi gimana sekalipun di pembuangan, Tuhan itu mau kamu tuh jadi berkat di situ. Karena aku punya rencana, aku tahu bagaimana memelihara kamu. Beranak cuculah, kemudian kamu kerja bangun rumah, kamu kerjakan ladangmu dan nikmati hasil dari ladangmu. Sekalipun kamu di Babel, Tuhan sediakan rumah, Tuhan sediakan ladang, Tuhan sediakan ini. Lalu Alkitab berkata apa? Supaya kamu jangan bertambah sedikit, kamu bertambah banyak. Tuhan tahu bagaimana mengurus. Tapi kalau kamu ada di situ, usahakan kesejahteraan kota. Yang gitu kan gak bisa. Wah, kota ini gak enak, gak menyenangkan. Kenapa berurusan dengan orang ini? Wait. Kenapa Tuhan taruh kamu di situ? Tuhan ingin kamu mengenal isi hati Tuhan untuk bangsa itu, untuk negara itu. Sehingga dari situ kasihmu, kapasitas hatimu diperlebar untuk mencintainya. Dan memperjuangkan keselamatan, pemulihan, bahkan kebangunan rohani di tempat itu. Yang sebenarnya kamu juga bukan lahir di situ. Kamu juga gak punya keluarga di situ. Kamu juga mungkin gak berharap ada di situ. Cuma karena situasi akhirnya ada di situ. Tapi biarkan isi hati Tuhan ditaruh di hatimu. Kamu melihat dengan berbeda bahwa Tuhan, bukankah Tuhan memanggilku sampai ke ujung bumi? Nah, ini di sini nih urusannya dengan negara yang baru. Tuhan, bukankah Tuhan mengasihi semua bangsa? Bukan hanya bangsaku. Dan sekarang aku berurusan dengan bangsa yang berbeda. Keselamatan sampai pada mereka. Dan Tuhan, sekarang Tuhan membawa aku bersentuhan dengan bangsa-bangsa. Kalau gitu, berikan hatimu padaku. Supaya aku bisa, kapasitas hatiku diperlebar untuk mencintai mereka, untuk melayani mereka, memperjuangkan, dan Kristuslah yang dipermuliakan. Satu ayat yang sangat populer ketika semua orang meninggal adalah ayat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius bahwa dia berkata, mengenai diriku darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat, bla bla bla.
Orang ini rasul yang menyelesaikan akhir hidupnya, tapi dia pergi untuk memberitakan Injil dan memberikan hidupnya bagi negara itu, sekalipun ternyata di negara itu dia harus menjadi martir, menggenapi panggilannya. Bisa ya, orang itu sampai mencintai sebuah bangsa dan negara yang bukan, atau bahkan yang mungkin dia alami banyak hal yang tidak menyenangkan, tapi dia tetap bisa. Hatinya tetap untuk bangsa. Di luar dari bangsa, bahkan dari hidupnya sendiri. Kenapa begitu? Karena panggilan Tuhan. Karena hati Tuhan. Dan kapasitas kita diperlebar untuk bisa mencintai, melayani, dan memperjuangkan. Tuhan memberkati Anda semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. A heart for the nations. Hati bagi bangsa-bangsa. Tumbuh di dalam hidupmu. Dan lihatlah, Tuhan memakai kita dari sini sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkatimu. God bless you. Hear your voice to go forth where your spirit goes. From generation to generation, we rise to the call. Pour your spirit out, stir our hearts, revive your church. Send revival, revival, revival. Send revival, revival, revival. Every knee shall bow to the King of all the earth. We cry out, Jesus, Jesus, Jesus. We cry out, Jesus, Jesus, Jesus. 能听见你的声音，跟随你的灵。C'è cosa è poi, poi cosa è poi, c'è tanto futuro. Infinito amor, non voglio stare na tromla. Send revival, revival, revival. Send revival, revival, revival. La luz
Selamat ulang tahun yang keempat GMS Channel. Happy 4th anniversary. Dengan sukacita kami ingin mengucapkan happy anniversary yang keempat untuk GMS TV. Saya percaya di ulang tahun ini Tuhan memberkati dan membesarkan visinya. Jangkauannya menjadi jauh lebih luas, hatinya jadi jauh lebih dalam, sehingga bisa dipakai Tuhan untuk kapasitas berikutnya bersama dengan Tuhan. Terus bersinar, terus dipakai Tuhan, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Berdoa semua tayangan menjadi berkat bagi banyak orang sampai ke pelosok-pelosok, dan banyak orang bahkan disembuhkan waktu mendengar semua tayangan pesan-pesan firman Tuhan, dan bahkan disembuhkan, diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus. Thank you for Impact Asia and bring such a great blessing to all the nations in Asia. Kami berdoa GMS Channel akan menjadi tayangan yang semakin memberkati banyak orang, semakin inspiratif, kreatif, dan semakin memuliakan nama Tuhan. All the land, all the sky, all the people, all the nation that you can see, God will give it to you. Terus dipakai Tuhan memberkati menjadi media pengabaran Injil di seluruh dunia. Maju terus, we love you. We love you GMS Channel. And God bless you. Keep the good work. God bless you. Semakin setia ya, semakin diurapi pula. Dan juga untuk semua kru, tetap semangat. Yeay, happy birthday. Happy birthday, GMS Channel. 特别的一天，我们一起庆祝这全新